Nah, di sini inilah salah satu bahagian sanadnya Syekh Dr. Aiman Rusdi As-Suwaid. Nah, inilah guru-guru dari beliau. Di sini ada Syekh Muhyiddin Al-Qurdi, tuwfiya yang wafat 1430 Hijriah. Ada Syekh Muhammad Ibnu Toha As-Sukkar yang wafat tuwfiya pada tahun 1429. Ada Abdul Aziz Uyun As-Sud, itu meninggal pada tahun 1399. Ada Syekh Ahmad Az-Zayyad, yaitu wafat 1424. Ada Syekh As-Samanud Ibrahim Ash-Shatta yang wafat 1429, dan ada Amirus Said Utsman yang wafat 1408. Syuyukhul ladzi qara'tu 'alaihimul Qur'an al-'azim. Jadi syuyukh itu jamak dari syekh. Sementara syekh itu orang yang dituakan. Alladzina, yang mereka itu, qara'tu, yang aku telah membacakan, alaihimul Qur'an, kepada mereka Al-Qur'an al-Azim. Jadi syekh ini telah membaca bacaan Qur'annya kepada syekh ini. Nah, ketika syekh ini sudah memberikan ijazahnya, sanadnya, pengesahannya, beliau sudah valid, beliau akan memberikan sanad. Nah, itu sanad tadi. Ahadul asanid al-muttasil al-Qur'anul Karim, itulah salah satu dari sanad yang bersambung pada salah satu sanad Al-Qur'an yang bersambung biriwayat yang melalui riwayat Hafs an Asim min tariqi Asy-Syatibiyah, dengan riwayat Hafs an Asim dari metode Syatibi. Nah, ini susunan, ini contoh dari riwayat, contoh dari sanad ya. Yang pertama, yang terakhir itu yang mendapatkan sanad Syekh Aiman Rusdi As-Suwaid. Ini dari sanadnya, ini sanadnya Syekh Aiman. Nah, yang rantai-rantai ini salah. Nah, inilah yang disebut sanad. Sudah ada ikatan. Nah, cara mengikatnya itu melalui mutalaki dan musyafahah. Dan ketika gurunya sudah memberi legalisir, sudah mengesahkan, maka sudah terjalin ikatan ini. Nah, gurunya itu Abdul Aziz Uyun As-Sud. Kemudian gurunya lagi Muhammad Salim Ar-Rifai Al-Hawani. Kemudian Ibrahim Ibnu Badawi Ibnu Ahmad Al-Ubaidi. Kemudian lanjut lagi Ahmad Ibnu Ramadan Al-Marzuqi, Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Rifai Al-Hulwani. Kemudian Muhammad Ibnu Qasim Al-Baqari. Kemudian Ahmad Ibnu Rajab Al-Baqari. Kemudian Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Ajhuri. Muhammad Ibnu Ibrahim As-Samadisi. Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Abdurrahman Ibnu Tanhadah Al-Yamani. Abdurrahman Ibnu Ahmad Al-Baghdadi. Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Al-Jazari. Nah, ini Imam Jazari yang terkenal ya, yang masyhur dalam matan Al-Jazari. Namanya Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad.
Ahmad ibnu Asadin al-Umyuti. Jadi beliau itu sanad ke-16 dari riwayat Hafs. Al-Qasim ibnu Firruh Asy-Syatibi. Nah, inilah Imam Syatibi tadi, min Tariqi Asy-Syatibi. Ya, beliau sanad ke-12. Ali ibnu Nutja'in Al-Abbasi, Muhammad ibnu Ahmad As-Sa'ir, Abu Amrin Uthman ibnu Sa'id Ad-Dani, Abu Dawud Sulaiman ibnu Najahi, Ali ibnu Muhammad ibnu Uzaili, Ubaidu ibnu Sabbahi An-Nahshali. Kemudian Ahmad ibnu Sahlin Al-Ashnani. Kemudian Ali ibnu Muhammad Laha Shimi, Tahir ibnu Abdul Mun'im ibnu Ghalbun. Kemudian, Hafs ibnu Sulaiman ibnu Bazzaz. Nah, inilah Syekh Al-Hafs, riwayat Hafs tadi kan. Hafs mana? Ini tadi riwayat Hafs an Asim. Nah, gurunya itu Asim. Nah, gurunya itu namanya Asim. Jadi tulisan tadi beriwayat dengan riwayat Hafs. Riwayat Hafs yang gurunya itu an Asim ibnu Abi Najud. Biriwayat min Tariqi Asy-Syatibi, muridnya. Kemudian yang kedua Abdullah ibnu Habibin As-Sulami. Nah, yang pertama itu Zaidun ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Itulah yang di hadis tadi. Sahabat Nabi Zaid ibnu Thabit. Beliau pemegang sanad pertama. Jadi informasi pertama, contoh kalau sanad keilmuan kitab Musawwar. Pemilik sanadnya itu yang menyampaikan pertama Syekh Aiman Rusdi As-Suwaid. Beliau tidak terhitung dalam jajaran sanadnya kalau keilmuan. Nah, muridnya itu namanya Syekh Muhammad dari Syria. Nah, itulah yang pertama dari murid-muridnya. Baru muridnya lagi, itulah guru saya yang sanad kedua, Syekh Dr. Abdul Rahman Munis Al-Laitsi dari Mesir. Nah, yang ketiga itu baru saya. Nah, kalau mau susunannya seperti itu. Tapi kitab kontemporer seperti kitab Al-Musawwar ini sama seperti kitab-kitab buku-buku ilmiah lainnya yang tidak ada pengijazahan karena orangnya masih ada. Jadi syekh itu tergantung syekhnya kalau buku ini. Karena beliau menjaga keaslian bukunya. Kayak buku-buku lama itu ada sanad, itu biasanya itu yang lebih ke kayak syair ya. Bentuk bukunya itu kayak isi bukunya itu syair, bukan kayak buku kita ini. Tapi wallahu alam kalau setelahnya misalnya beliau sudah wafat atau ada memberi pesan untuk dijaga, harus dan segala macam, mungkin wallahu alam. Ya. Kemudian habis Zaid bin Sabit, Sayyiduna Rasulullah SAW. Kemudian Jibril, kemudian Rabb Al-Izzah Azza wa Jalla. Nah, inilah susunan sanad. Nah, kemudian di sini materinya cukup menarik. Jadi qala ta'ala, Allah berfirman fi kitabil aziz, "Tsumma awratsnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Jadi summa kemudian auratsna, kami telah mewariskannya Alkitab Al-Qur'an ini alladzi istafainahu,
yang telah kami pilih min ibadina, dari hamba kami. Jadi saya tidak pernah khawatir yang misalnya awalnya ramai misalnya kan yang pesertanya, dan di akhir-akhir itu bisa cuma 1 atau 2. Nah, Syekh saya sendiri pun seperti itu. Awalnya masuk 40-an lebih, nah di akhir-akhir pelajaran separuhnya. Bahkan di awal-awal dia ngajar itu beliau mengatakan dari awalnya puluhan orang tinggal 1-2 orang. Nah, itulah artinya ayat ini telah membuktikannya bahwasanya orang yang belajar Al-Quran ini orang-orang terpilih. Jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari yang dimasukkan oleh Allah tadi. Min ibadina, dari hamba yang kami pilih. Nah, ini. Jadi kana Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sud, gurunya Syekh Aiman Rusdi yang tadi ya. Indama yadhkuru hadzal isnad yaqul, ketika beliau menyampaikan sanad-sanad yang tadi, membacakan yang saya bacakan tadi, beliau mengatakan hadza a'azzu sanadin fid dunya rutbatuhu bil ittifaqil ulya. Ini sanad ini adalah kemuliaan di dunia ini. Rutbatuhu, yang susunannya itu telah disepakati. Nah, itulah yang Anda bilang tadi, kesepakatan guru tadi. Al-ulya, yang levelnya tinggi, yang derajatnya itu tinggi, martabatnya tinggi. Limithlihi yurhalu syaman wa yaman, yang contohnya itu dia meliputi Syam, negeri Syam dan Yaman. Waqad atana, dan datang dan telah sampai ke kami. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang mulia, yang awalnya dari mana-mana, dari Syam, dari Yaman, tiba-tiba memilih kita gitu lah. Datang dari mana memilih kita, qad atana gitu lah, memilih kita, kaget kita gitu. Ini suatu kemuliaan, sudah bisa Allah hadapkan kita untuk belajar Al-Quran. Sa'iqan bila saman, yang datangnya itu tanpa biaya sepeser pun. Nah, inilah alasan, salah satu alasan. Jadi datangnya nggak pakai biaya ya, walaupun anak belajar daurahnya ada iuran juga bulanan. Nah, tapi beliau mengatakan datang kepada kita tanpa ada tagihan, tanpa ada biaya segala macam. Nah, itu suatu kemuliaan kata Syekh. Jadi nggak ada alasan anak untuk menetapkan itu segala macam. Nah, insyaallah hari ini materi kita sampaikan, kita cukupkan dulu sampai di situ. Nah, jika ada pertanyaan seputar sanad, anak mungkin bisa menjawab sebatas ilmu anak, karena sanad ini lebih ke bidang hadis. Kalau untuk mendalaminya. Nah, kalau yang lain-lain mungkin bisa anak jawab insyaallah sesuai keilmuan anak. Anak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.